Bang, videonya sudah mulai. Oh, udah mulai. Halo guys, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit trik dan tips apa saja yang perlu dipersiapkan saat menghadapi SBMPTN. Oke? Sebelum kita lanjut, seperti biasa, buat kamu yang baru berkunjung pada video ini atau channel ini, silahkan untuk subscribe ya. Bantu channel ini agar terus berkembang dan membagikan informasi yang bermanfaat buat kamu. Oke? Dan jika kalian suka, silahkan like. Ada pertanyaan? Ketik di kolom komentar. Oke? Langsung saja, check it out. Jadi guys, pada pembahasan video kali ini kita akan membahas langkah-langkah apa saja yang perlu dipersiapkan saat menghadapi SBMPTN. Oke. Nah, di sini saya akan memberitahukan yaitu ada 9 langkah untuk menghadapi atau untuk mendaftar SBMPTN ya. Yang pertama, mental ya. Kenapa mental? Ya, kita harus mempersiapkan mental kita untuk menghadapi ujian. Ya, ujian. Apabila kita saat ujian nanti itu kita menemukan soal yang tidak pernah kita temukan. Nah, apa sih solusinya saat kita ujian? Mental itu perlu, okay? Mental. Nah, kita saat ujian menemukan soal yang tidak pernah kita temukan sebelumnya. Jadi solusinya dari banyaknya soal saat ujian, kamu kerjakan dulu soal yang paling mudah menurut kamu. Apabila masih ada tersisa waktu, baru kamu kerjakan sebisanya. Atau kalau tak bisa juga, biasa sih kalau anak sekolah-sekolah atau siswa, ya termasuk saya dulu lah. Kalau ujian itu, kalau sudah nggak dapat, apa yang saya lakukan? Kamu tahu? A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, A, B, C. Nah, itu kancing baju. Tak juga lah. Jadi kembali lagi pada kawan-kawan dan teman-teman semua, apa yang akan teman-teman lakukan? Oke. Next, yang kedua, menentukan pilihan kampus. Menentukan pilihan kampus. Kenapa harus menentukan pilihan kampus? Karena kampus adalah tempat pendidikan kita pada saat kita lulus SBMPTN dan kita menyenangi kampus tersebut dan kita tidak gondok atau apa gitu bahasanya. Pilihlah kampus sesuai inginan kamu ya, biar kamu enak dalam belajar, terus berkembang dalam kreativitas dan lain-lain. Nah, next, yang ketiga, tentukan pilihan prodi kamu. Ya, pilihan prodi. Prodi ini kamu bisa memilihnya dengan cara atau yang kamu sukai atau yang kamu hobi. Contoh, kamu menyukai hobi menanam. Nah, ambil jurusan pertanian. Kamu hobi memancing, ambil jurusan ya perikanan atau pengelolaan budaya dan lain-lain. Nah, kalau kamu hobi merawat hewan ya kamu kuliah ke jurusan dokter hewan seperti itu. Nah, next yang keempat yaitu prioritas ya. Prioritas bukan karena kamu prioritas sama pacar kamu ya. Nah, bukan pacar kamu sebagai prioritas, tapi kamu harus tahu juga apa prioritas kamu, tujuan kuliah ini ya. Terus apa tujuan prioritas kamu untuk mengambil mata kuliah tersebut ya. Kamu bisa berkonsultasi bersama guru kamu. Bu, saya bagusnya ambil apa namanya? Jurusan apa, Bu? Nah, guru dekat atau guru BK atau teman dekat atau orang tua pun nggak apa-apa, saudara lebih bagus, cakep. Nah, okay. Next,
yaitu mempelajari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, jadi yang pada kelima ini setelah prioritas, yaitu kita harus belajar, ya. Mempelajari apa saja yang akan diujiankan saat SBMPTN nanti. Jadi pada saat pas ujian nanti kamu tidak akan gini, apa namanya, nggak dapat jawab, gitu. Nah, yang next, yang keenam itu adalah namanya sering-seringlah banyak latihan mengerjakan soal. Nah, apabila kamu sudah belajar, nah jadi kamu harus mengaplikasikannya. Jadi kamu harus belajar, cari materi, hafal, terus kamu harus dengan latihan. Soal ini kelihatannya susah. Ini di sini. Nah, ini di sini materinya. Nah, begitulah. Terus kalau kamu sudah belajar, terus latihan menggunakan soal, nah lanjut kamu yaitu kalau bisa itu ikut tryout SBMPTN, ya. Tryout. Jadi tryout SBMPTN itu banyak, bisa di online atau bisa di tempat kamu berada pun pasti ada itu. Nah, kemudian selanjutnya gaya belajar kamu. Nah, setiap orang berbeda-beda cara belajarnya, berbeda-beda juga cara menerima ilmunya. Ada yang belajar saat besoknya ujian atau malamnya baru belajar. Itu namanya sistem kebut semalam, ya. Itu karena IQ-nya yang tinggi. Tapi ada juga yang belajar dia menerima materi dari setiap dia masuk kelas. Contoh, hari ini dia belajar di sini, pulang sekolah dia tak belajar, tapi pas ujian malamnya dia tidak belajar lagi karena dia sudah menerima materinya di sini, dia sudah hafal. Oke. Next, ini yang terakhir, yaitu memperluas wawasan. Nah, kenapa harus memperluas wawasan? Memperluas wawasan ini sangat perlu bagi kita, ya. Kita harus mencari tahu apa yang tidak kita ketahui, dan mana tahu yang kita ketahui belum orang ketahui. Nah, jadi memperluas wawasan bisa melalui internet, tapi yang dengan hal-hal positif, ya. Misalnya internet, terus buku, kawan, relasi, tanya-tanya kawan, apalagi banyak lagi dan lain-lain. Tokoh-tokoh publik yang bisa menjadi contohnya kamu atau kerabat kamu. Nah, jadi itulah dari 9 langkah yang perlu kamu persiapkan untuk SBMPTN ini, ya. Semoga dalam persiapan ini kamu jalani, insya Allah kamu akan bisa melewati SBMPTN tahun ini. Dan semoga pas pengumuman tanggal berapa ya? 29 Juni. Ya, 29 Juni kalau tidak salah. Nama kamu ada, ya. Kamu sebagai salah satu orang yang lulus SBMPTN tahun ini. Oke? Dan buat kamu yang tidak lulus, kamu jangan kecewa dulu. Masih ada jalan lain. Mungkin kamu tidak lulus jalur SB tahun ini. Mungkin Allah masih ada jalan rencana lain buat kamu. Oke? Nah, jadi begitulah, sekian cukup dari video saya. Jika kalian suka, silahkan like dan share video ini jika bermanfaat. Oke, guys. Sampai jumpa di video berikutnya.